Halo guys, balik lagi bersama admin. Sekarang ada di chapter 24. Setelah Queen selesai membongkar barang-barangnya, dia bebas melakukan apa yang diinginkannya untuk sisanya hari itu. Masih siang, jadi dia punya banyak waktu untuk menjelajahi akademi. Queen berakhir berbagi kamarnya dengan dua orang dan yang mengejutkannya, dia mengenal mereka berdua, Warden dan Peter. Ada 3 tempat tidur single di dalam kamar, masing-masing tersebar merata di antara mereka. Tetapi selain itu, kamarnya cukup kosong. Ada satu meja dan satu lemari untuk setiap orang gunakan di sisi tempat tidur mereka. Siswa diharapkan menghabiskan sebagian besar waktu mereka belajar atau berlatih kemampuan mereka, karena tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Itulah alasan ruangannya didesain untuk efisiensi. Apa yang kalian ingin lakukan? Tanya Warden kepada yang lainnya. Aku masih membongkar barang-barangku, tapi kalian berdua tidak perlu menungguku. Merasa bebas untuk keluar dan menjelajahi, jawab Peter dengan lemah. Peter telah membuka diri sedikit kepada mereka berdua. Pada awalnya, dia sangat pemalu dan sangat jarang berbicara, kecuali jika ditanya secara khusus. Tetapi perlahan, dia tampaknya mulai keluar dari cangkangnya, terutama di sekitar Queen. Kemungkinan besar Peter merasa nyaman di sekitar Queen karena mereka berdua adalah pengguna kemampuan level 1. Aku berpikir pergi ke perpustakaan, kata Queen. Itu mungkin akan terlalu membosankan untukmu. Membosankan. Tolonglah, aku bisa membuat apa saja menyenangkan. Selain itu, aku belum membaca buku dalam... Warden berhenti sejenak. Aku bahkan tidak ingat terakhir kali aku membaca buku. Ketiganya tertawa sebelum Warden dan Queen setuju untuk pergi ke perpustakaan bersama. Ketika mereka sampai, mereka mendapati lantai pertama sangat ramai dengan siswa. Queen melihat bahwa ada beberapa meja bundar yang tersebar di mana siswa duduk dan di tengah meja ada bola bercahaya. Ah, kamu mungkin bertanya-tanya apa gunanya bola itu di tengah, bukan? Tanya Warden. Sepertinya mereka tidak memilikinya di sekolah negeri. Jika kamu menyentuh orb, maka akan memberimu kesempatan untuk menciptakan ruang terisolasi. Di dalam ruangan, hanya orang-orang yang diundang yang bisa mendengar satu sama lain. Dengan cara ini, orang bisa mengobrol sepuasnya tanpa mengganggu orang lain. Wow, Queen cukup terkejut melihat beberapa jauh perkembangan teknologi itu. Queen dan Warden memilih meja yang memiliki dua orang lain duduk di salah satu sisi. Seperti yang dijelaskan Warden, Queen bisa melihat mereka berbicara tetapi tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Menurut Warden, bola ini memiliki jangkauan yang terbatas dan hanya bisa menutupi meja sekitarnya. Queen mencari di sekitar lantai pertama perpustakaan dan mengambil sebanyak mungkin buku tentang kemampuan. Kebanyakan dari mereka mencantumkan dan mendeskripsikan kemampuan yang paling umum. Warden tidak terlalu peduli dan memutuskan untuk hanya memilih buku fiksi acak untuk dibaca. Kedua anak itu duduk di meja mereka sementara Queen mulai melipat gandakan buku. Setelah menelusuri buku beberapa kali, dia tidak menemukan satupun yang terdengar seperti kemampuannya. Warden memperhatikan Queen dan melihat jenis buku yang telah dia pilih. Apa gunanya semua buku itu? Apakah kamu mencari sesuatu khusus? Queen memikirkannya sejenak sebelum memberi Warden jawaban. Mengingat kemampuannya sendiri, dia harus cukup tahu banyak tentang kemampuan. Aku berusaha memutuskan kemampuan apa yang harus aku dapatkan sejak aku menolak tawaran sekolah. Oh iya, aku hampir lupa tentang itu. Sejujurnya, aku pikir kamu mungkin salah satu anggota murni yang membenci kemampuan. Ternyata kamu hanya tidak ingin menjadi anjing bagi militer, kata Warden dengan senyum lebar di wajahnya. Ya, ada sesuatu yang spesifik yang kamu cari? Tidak benar-benar, meskipun aku menemukan sesuatu yang sangat menarik dalam salah satu buku ini. Pernahkah kamu mendengar tentang kemampuan yang lebih lemah di bawah sinar matahari? Tiba-tiba Warden mulai tertawa keras. Apa kamu gila? Aku belum pernah mendengar tentang hal seperti itu. Kemampuan adalah sesuatu yang tubuh kita pelajari. Tentu saja beberapa orang memiliki batasan dan tidak bisa beradaptasi dengan kemampuan yang lebih kuat atau bisa melakukan lebih sedikit dari yang lain. Tetapi karena matahari yang lebih lemah, apakah kamu yakin kamu tidak sengaja mengambil buku fantasi tentang vampir, bukan? Queen merasa agak malu dengan reaksi Warden. Tentu saja, dia mengerti reaksi ini cukup normal. Apakah dia akan bereaksi berbeda jika seseorang bertanya tentang kemampuan untuk tumbuh lebih kuat bergantung seberapa penuh bulannya?
Nyasalnya, kenyataannya adalah selama Queen tetap berada dalam sinar matahari langsung, semua statistiknya akan melemah setengah. Dia terus melihat-lihat perpustakaan untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia temukan. Akhirnya, dia menjelajahi setiap buku tentang kemampuan. Queen kemudian mempertimbangkan mencoba kesempatannya dengan pergi ke lantai atas, di mana ada beberapa mahasiswa tahun kedua. Mungkin ada sesuatu di atas sana, tapi tak bisa membayangkan apa yang akan akademi lakukan kepadaku karena melanggar aturan, terlebih dengan tegas pada hari pertama. Mungkin aku sudah ada di radar mereka karena menolak buku kemampuan bumi. Tidak ada alasan untuk membuat mereka lebih curiga lagi, pikir Queen. Queen terus berjalan di sekitar perpustakaan, mempertimbangkan apa yang telah dikatakan Forden. Mungkin dia benar-benar harus menjelajahi bagian fiksi dan melihat apakah dia mungkin beruntung. Apa yang akan terjadi kalau dia mencobanya? Buku yang berjudul Kebenaran Tentang Vampir langsung menarik perhatiannya. Queen mengeluarkan buku tersebut dan melihat dengan sigap, meskipun kemampuan itu sangat diterima, tidak ada satupun orang yang mengklaim dirinya sebagai vampir. Queen tidak bisa menahan rasa penasarannya, jadi dia mulai membaca buku itu. Setelah membaca dan menelusuri buku itu, Queen menemukan sebagian besar buku ini tidak berguna. Banyak hal yang dilakukan vampir sama sekali tidak berhubungan dengannya. Vampir diharuskan untuk minum darah manusia, beberapa bisa mengubah diri menjadi kelelawar dan membuat ilusi. Sementara yang lain sangat terampil dalam pedang dan hipnosis. Tapi Queen tidak memiliki hal itu. Satu hal yang dia bisa hubungkan adalah melemahkan karena matahari. Akhirnya, Queen memutuskan untuk menutup buku itu dan mengakhiri hari itu. Tidak tampaknya dia menemukan apapun dari lantai pertama perpustakaan. Tetapi begitu Queen menutup buku, dia mendengar suara yang akrab dan menemukan dan muncul di sudut matanya lagi. Anda telah memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang sistem. 10 XP diterima. 15/100 XP. Apa? Pergi Queen. Queen menatap keras dan lama pesannya sambil membacanya berulang kali. Tidak mungkin, mengapa aku mendapatkan XP dari membaca buku fantasi itu? Dia tahu dia harus mengujinya. Setelah membaca beberapa buku tentang kemampuan, tidak satu pun yang memberinya XP. Tetapi entah mengapa yang satu ini memberinya XP. Dia memutuskan untuk mengambil cerita fantasi lagi, kali ini tentang naga, berjudul Reinkarnasi ke Manusia. Dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan menelusuri bagian besar isi bukunya. Hanya membaca judul dan subjudul ketika dia menutup buku, tidak ada reaksi. Itu adalah hasil yang diharapkannya. Terisi dengan keinginan untuk menguji satu hal lagi, dia mengambil buku lain yang juga tentang vampir dan melakukan hal yang sama. Ketika dia menutup buku itu, sistem masih tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Pada akhirnya, Queen menyimpulkan bahwa setelah membaca semua buku itu, dia mungkin telah memperoleh banyak pengetahuan tentang kemampuan sehingga sistem memilih untuk memberinya hadiah. Pesan tertunda itu hanya muncul secara kebetulan saat dia membaca tentang vampir. Tentu saja ada kemungkinan lain, tetapi itu agak sulit baginya untuk percaya. Dia tidak ingin percaya bahwa buku tentang vampir itu somehow terkait dengan sistemnya.